Halo, selamat datang di LS3 TV. Kembali lagi kita berdua Bersama Hendra dari LS3 TV dan Agung LS3 TV. biasa di program Cabol Candaan Bola. Oke, untuk Bang, ini Bang sebelum lanjut Bang. Iya betul. Gimana nih? Aduh, lama banget ya. Kita Lama. tidak take video, tidak buat video. Luar biasa nih, habis pada liburan. Liburan. Nggak kira-kira liburannya Bang. Lama nih. Lama ya? Ada Iya, pada 3 minggu? Mudiknya pada jauh-jauh. Jauh-jauh ya. Pada ke London. Apain? Tapi sebelum kita lanjut nih Bang, Iya. kita ucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Iya. Semoga Lebaran hari ini, Lebaran kemarin, lebaran kemarin atau lebaran tahun ini ya menjadi apa ya? tolak ukur buat kita agar hidup kita lebih baik ke depannya. Wih, yang jelas tetap apa Bang? Tetap bersyukur. Udah berarti nih. Kita pulang ya. Untuk Aduh. teman-teman, sekali lagi dari LS3 TV kita mengucapkan selamat Hari Raya Hari Idul Raya Fitri. walaupun kita telat naikin videonya. Iya. Mohon maaf Pak, karena Tapi kan keterbatasan. sebelumnya ada Bang, video apa? video Oh. pendek kan ada sebelumnya. Oh iya, teman-teman yang belum nonton Silahkan tonton klik. video pendeknya ya. Dan tentu diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mungkin apa ya sedang menunggu nih Bang, bukan masalah nonton nih Bang, Kenapa tuh? sedang menunggu kapan Kenapa tuh? kapan naik lagi nih video LS3 TV. Oh, kepedean amat dong. Iya harus gitu dong Bang. Bener. Ya terima kasih yang sedang menunggu dan tentu kita akan segera naik video yang baru dan nanti jangan lupa di like, subscribe dan komen ya teman-teman. Betul. Oke, ayo Bang, Iya. kita ngobrol-ngobrol dikit nih. Apa nih? Aduh, kita ternyata sedang berjuang kembali seperti yang kita sebutkan di video-video sebelumnya kalau Indonesia sedang bertarung di SEA Games ya Bang ya. SEA Games untuk Ini yang SEA Games kalau nggak salah ya, SEA Games yang berapa ya? Yang kesekian lah. lupa lah gue. SEA Games yang kesekian, tapi Pokoknya- Indonesia sudah tidak juara itu sejak 32 tahun yang lalu Bang. Iya, Terakhir 1991. Iya betul. Iya, pemain-pemainnya aja udah pada tua-tua tuh Bang yang juara. Iya, udah pada sepuh-sepuh. Yang katanya dapat uang 100.000 rupiah ya Iya, dari sampai- PSSI. Iya, sampai sekarang katanya masih ada. Masih ada. Masih ada katanya yang Cuman ada itu tuh. hilang sama admin kali Bang. Tapi apapun itu sebuah penghargaan Pak karena pada saat itu 100.000 rupiah itu wah banget ya. Iya. Tapi sekarang menjadi Iya. berarti Untuk biaya admin doang. admin doang. Oke Bang, gimana nih Bang? Tanggapannya 2 pertandingan yang sudah lewat Bang? Ya walau 2 pertandingan yang sebelumnya ya kalau menurut gue walaupun banyak kekurangan dari sana sini ya. Nah, Misalnya kalau dari segi permainan masih jauh dari apa namanya? eranya Sintayong ya? Iya dari ya tiki takanya Sintayong, kemudian dari penguasaan bolanya, Ah, umpan 1-2-nya itu masih ya jauh lah kalau dibandingkan. Sorry kalau gue membandingkan, bukan gue nggak cinta produk lokal ya. Misalnya Indra Safri kurang melatihnya, enggak. Maksudnya di sini mungkin Pak Indra Safri pun belum apa namanya untuk mengumpulkan pemain-pemain ini kan dalam waktu yang pendek, Singkat ya, Bang? Singkat ya. Iya, Jadi betul. belum chemistry-nya belum terjalin, berbeda dengan Sinteyong mungkin ya. Jadi umpan 1-2-nya tidak ada. Kebanyakan Indra Safri ini sempat gue baca menganut umpan 1-2 dan jarak jauh. Nah, kan kalau dia mah pepepa kan? Iya, betul. Pendek-pendek panjang. pendek-pendek panjang. Nah, itu kalau ini istilahnya. kemarin panjang-panjang. Panjang-panjang cuman akurasinya masih belum Bang ya? Betul, akurasinya masih jauh dan gol-golnya pun kebanyakan dari individu Dan ya. kesalahan dari pemain lawan juga sih. Betul, misalnya contoh kemarin tuh waktu golnya Myanmar si Marcelo Ferdinand yang tendangannya dari lumayan Ya. Jauh lah ya. jauh lah, cantik gitu golnya. Itu pun kesalahan pemain Myanmar itu sendiri gitu. Jadi kan umpan crossing dari sayap kemudian dibuang sama backnya Myanmar dan jatuh ke areanya Ferdinand, Nah, itu. Marcelo Ferdinand, kemudian sama dia dikontrol dan di syuting langsung. Itu kan bukan Bukan set play. Ya bukan set play yang cantik gitu ya. Ya.
seperti itu. Walaupun hasilnya memang kita menang. Kitanya khawatirnya gini loh, pastinya nanti kalau lawan tim-tim yang lebih kuat, misalnya mungkin kalau Nanti di semifinal di Bang, kayaknya, Bang. semifinal, karena kan pasti ini ketemunya Kayaknya sih juara grup sih. tak ya juara grup kan, tapi kan ketemunya nanti kemungkinan Thailand Atau Vietnam atau Malaysia. Vietnam, atau Malaysia atau Singapura gitu Ya antara kan. 4 itu. Iya, dan itu kan kuat gitu timnya kan, seperti itu. Jadi khawatirnya kalau ketika lawan tim-tim yang memang udah lebih siap, Lebih dari segi mapan. permainan lebih mapan, lebih dari segi kualitas permainannya jauh. Kalau dari mental mungkin sama lah, karena kan U22 semua ya. Dari mental harusnya sama, tidak ada yang Tidak ada yang lebih superior ya. tapi kita lihat dari set play, dari segi permainannya itu gimana tuh Indonesia bisa meladainya. Gue khawatirkan itu nanti Betul. di semifinalnya nanti seperti itu. Makanya kalau kemarin gue sempat menyimak pertandingan ya, gue nggak nonton Bang ya, menyimak nih, kan Ya, gue kan ya, cuma ya. mendengarkan aja. Kesian ya, Nah Bang. itu itu dari 2 pertandingan sebenarnya pressernya lebih banyak di pertandingan pertama Bang. Betul. Di pertandingan lawan Filipina itu luar Iya. biasa itu. Iya. Meskipun kita menang 3-0, kita 1-0 unggul di akhir babak pertama. Dan 3-0 bisa 3-0 itu akhir babak kedua juga itu. Betul. Memang luar biasa. Itu- Nah, berbeda dengan kemarin lawan Myanmar itu memang pressernya sangat kurang gitu loh. Betul. Mungkin ketika lawan Timur Leste nanti nih selanjutnya nih. ya selanjutnya lawan Timur Leste, ya seharusnya di atas kertas Indonesia bisa jauh lebih menang ya, karena Betul. lebih siap ya. Kemarin lawan Myanmar aja bisa 5-0, ya mungkin lawan Timor Leste bisa 6 gitu. Ya, minimnya 5-0 lagi lah. Minimalnya ya biasanya sih 5-0 rata-rata ya. Makanya mudah-mudahan sih seperti yang tadi Mbak Hendra jelaskan nih, kekhawatiran itu nanti akan muncul ketika bertemu di semifinal, tapi setidaknya dia bisa membangun mental ya dari Iya. pertandingan kedua, ketiga, dan keempat. Betul. Sehingga mentalnya lebih baik, tentu hasil ya harus yang banyak aja dulu. Banyak aja dulu. Yang penting Betul. lolos grup, karena kan Kamboja sendiri udah tersandung imbang sekali itu. Imbang sekali ya. Betul. Jadi itu tuan rumah tuh. Iya, tuan rumah. Jadi kemungkinan ini prediksi gue sendiri ya Indonesia bisa Bisa juara grup ya. juara grup, kemudian Kamboja di peringkat keduanya kemungkinan. Jadi tuan nanti rumah. kira-kira kalau jadi juara grup pengen ketemu Vietnam dulu atau Thailand aja? Ya kalau menurut gue sama-sama susah juga mau ketemu Vietnam atau ketemu Thailand, juga sama-sama pemain-pemainnya sama-sama udah memang punya sejarah dan punya mental yang sangat kuat kalau di SEA Games ya. Iya betul. Seperti itu, baik Vietnam ataupun Thailand. seperti itu. Jadi kita tinggal tunggu aja, kalau menurut gue tinggal perbaiki saja performa saat ini. Jadi anggap aja ini sebagai apa ya? Sebagai ajang latihan. Uji coba, Bang. Iya. Uji coba sih. Friendly match yang harus menang besar ya, Bang. Betul. Jadi kita tidak harus menang banyak dulu lah mungkin ya. Kalau untuk yang penting bisa juara grup. Solid mainnya. Iya, yang penting kita menang 1-0, 2-0 juga. Kalau menurut gue sih enggak. Iya, udah tabungannya udah lumayan. Udah lumayan kan. Yang penting ini dari kekompakan main, kemudian dari set play-nya itu jauh lebih membaik dibandingkan dengan permainan yang udah kita jalani 2 pertandingan kemarin. Oke, jadi harapannya anggaplah seperti uji coba meskipun sedang penyisihan grup ya Bang ya. Betul. Dan semoga di 2 pertandingan yang akan datang nih, betul. lawan Timor Leste dan lawan Kamboja bisa lebih membaik koordinasi dari lini per lini ya Bang ya. Betul, lini per lini. Tadi gue dengar nih, Apa tuh? Indra Safri atau STY? Apanya pelatihnya? Iya. Indra Safri kan? Iya, pilihnya gitu. Oh, enggak, kalau dari segi permainan kan STY. Iya, karena waktu ya Bang ya. Betul. Ya Waktu. mungkin Pak Indra Safri pun seperti yang gue sampaikan tadi kan memang belum cukup waktu untuk memadu-madankan dari pemain-pemainnya itu sendiri gitu kan, sehingga chemistry-nya belum terjadi. Dan ini Dan ini banyak informasi nih Bang, katanya ada yang menolak kontra sama STY pelatih Indonesia nih Bang. Gimana Bang? Iya, karena pendapat lu Bang? Itu wajar aja. Aja. Kenapa? Wajar aja karena STY ini kalau gue perhatikan terlalu diistimewakan juga sama PSSI ya. Entah backgroundnya apa, entah mungkin karena prestasinya yang bisa mengangkat. Ya biasa kan kalau seseorang yang punya prestasi, pasti yang nggak punya prestasi itu sirik.
gitu bang. Kameramen ini Bang Hendra kurang ke kiri nggak kira-kira? Enggak. Oke, pas ya. Jadi sorry ya, maksud gue kan yang mengkritik itu kan belum menunjukkan sesuatu buat timnas kan. Gitu. Maksud gue gitu. Iya. Coba ini pendapat lu ya Bang ya. Ini pendapat gue kan berhak dong. Iya, Berhak bener. kan orang berpendapat kan. Maksud gue orang yang mengkritik itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kesempatan duduk di situ Bang. Betul. Dan memang belum bisa menunjukkan kualitasnya juga. Beda dengan Indra Safri yang memang selalu stay di situ ya. Selalu stay di situ dan sudah menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih ketika membawa di usia muda ya. Juara U19. Makanya dianggap nih ketika ada STY dan Indra Safri seperti ada dua matahari kembar katanya. Betul. Gitu, itu gue kan kayak gini kan baca-baca aja dan memang ada salah satu pengamat pun yang mengatakan ya masalah ngobrol-ngobrol terkait pro dan kontra itu kan wajar-wajar saja namanya orang punya pandangan gitu. Betul, ya, karena Gareth Southgate pun di Inggris kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang enggak dengan permainan. Kalau dibilang bagus banget enggak juga Gareth Southgate kan? Gareth Southgate ya jauh kalau dari segi pelatih. Misalkan dia kalau untuk memegang suatu klub di Inggris atau dimanapun belum tentu dia bisa menghasilkan trofi gitu. Betul. Kan. Tapi kalau di negara itu kadang-kadang kan ada pelatih yang memang cocok untuk negara suatu klub atau hanya untuk satu negara aja. Ada cocok yang pelatih khusus untuk turnamen aja, turnamen musiman. Itu siapa Bang? Misalnya Liga Champion. Itu, Atau misalnya liga-liga Eropa. Misalnya kalau Liga Eropa Champion itu kan Jose Mourinho, turnamen tuh Jose Mourinho kan jagonya tuh. Betul. Makanya gini Bang, sebenarnya kemarin itu kenapa katanya ribut bahwa ada yang kontra dengan STY dikarenakan pelatih sebagus itu sudah 4 tahun tidak menghasilkan apapun. Itu kalau menurut gue sih pendapat itu make sense, tapi mereka tidak pernah berpikir ya bahwa PSSI atau mungkin siapapun yang berkecimpung di sepak bola Indonesia mereka tidak sadar ya kalau dari bawah itu emang jelek ya Bang ya. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Jadi gini lah, apapun hasilnya saat ini timnas mau peringkatnya bagus atau enggak di ranking FIFA-nya, tapi kan kita tidak bisa memungkiri bahwa itu hasil kerja keras dari STY itu sendiri. Betul, kan? Makanya. Nah sekarang kok belum ada dapat trofi? Ya dari dulu juga pelatih siapa gitu. Yang memberikan trofi? Makanya kita harus bertanya balik ya. Betul. Apalagi lu bilangnya level senior gitu. Betul. Kalau level junior, ternyata orangnya ada. Salah satunya Indra Safri sama mungkin Fakhri Husaini ya Bang. Husaini yang sempat memberikan juara. Ya gue sih nggak pernah mengikuti level-level di bawah 16 gitu ya. Tapi setidaknya 16 ada Bima Sakti gitu kan. Ya Bima Sakti kemarin juara juga kan. Betul. Sempat ya gitu. Iya makanya kalau misalkan level 23 belum ada yang dapat juga kan. Kecuali Indra Safri kan. Indra Safri. Waktu itu AFF U22 kalau nggak salah. Rahmat Darmawan pun hanya sebatas final dulu di SEA Games 2011 ya. Gue kadang-kadang aneh gitu dengar pemberitaan seperti itu yang dimana emang pelatih asing siapa yang berkali-kali ganti di sini dan mendapatkan Alfred Riedel aja yang ada 3 kali kesempatan melatih sampai dia akhirnya almarhum ya kan belum dapat gelar itu gitu loh maksudnya. Belum dapat trofi. Iya gitu. Jadi terlalu berlebihan. Maka ketika Bang Hendra berpendapat hanya orang-orang yang sirik yang berpendapat seperti itu, ya itu make sense menurut gue. Ya dan seperti yang gue sampaikan di video-video sebelumnya, mungkin itu jauh-jauh sebelum ketika bahas timnas. Siapapun pelatihnya, mau Jose Mourinho, mau sekelas Guardiola pelatih Indonesia, ya segitu untuk dapat AFF juga susah ya Bang ya? Susah. Iya karena memang kita terbatas kualitas. Kita banyak ya dengerin podcastnya pemain-pemain sepak bola ketika lawan Korea. Mereka bilang cuma kita hanya bisa ngejar-ngejar pantat katanya. Iya karena mereka pas lari pantatnya di bawah Bang. Jadi menurut gue ya perbaiki dulu aja dari segi dari paling bawah lah. Paling bawah dari kualitas fisik, kemudian kualitas permainnya, baru jangan kayak netizen aja yang bisa komen. Makanya kan mereka yang berpendapat ini orang-orang yang ngerti ya Bang ya. Betul. Apa yang salah di sebelah mana? Betul. Justru lu harus ngasih masukan, lu harus dukung PSSI itu sendiri. Betul. Meskipun PSSI tidak selamanya juga
apa ya? Apa yang mereka ini kan ketika selalu ganti-ganti pelatih mereka nggak benar juga gitu kan. Betul. Kapan terbentuknya sistem dari Betul. permainan bangsa Indonesia untuk timnas ya. Bahkan Aduh, yang kocaknya lagi kan liga dia hanya ada di Liga Indonesia loh. Juara liga itu nggak dapat hadiah uang. Iya, betul. Sampai dikasih menteri loh hadiahnya. Makanya kemarin kan ada konferensi persnya itu di akhir Biasa. bulan Ramadan kalau nggak salah. Udah, sekarang kasih dulu 2 miliar, Ya, selanjutnya harus dianggarkan. Yaitu 2M itu dari uangnya Pak Menteri. Iya, makanya gitu. Dia pasang badan dulu Pasang gitu. badan kan. Untuk ketuanya kaya ya. Coba kalau Ya ketuanya. iyalah, gila kali. Dia mah kaya, makanya ada salah satu pandit yang mengatakan harusnya sih dengan masuknya Erick Thohir Liga Indonesia harus lebih baik harusnya. Betul. Karena dia dari sisi keuangan banyak ininya bang, banyak channelnya harusnya bisa membantu. Oke. Betul. Ya mudah-mudahan apapun nanti siapapun pelatihnya mungkin kedepannya Sintayong mau diganti atau tidak. Ya mudah-mudahan bisa memberikan impact yang baik untuk timnas itu sendiri. Tapi kalau menurut gue sih selama Sintayong masih berkenan dan PSSI sanggup membayarnya sih kayaknya sih bukan kategori jelek juga ya dibanding pelatih-pelatih sebelumnya. Iya bener bang, maksudnya Bener. kalau ya mungkin yang agak gue sesalkan ketika dulu gue nonton eranya Luis Mia, tapi kan Luis Mia tidak selama STY juga. Betul. Kita nggak pernah tahu, tapi paling tidak Betul. kita tahu yang sekarang. Betul. Ya udahlah ini jalanin dulu aja gitu loh Betul, maksudnya. seperti itu. Jadi Iya. ya baiklah untuk timnas Cukup ya bang ya. cukup dan Ini unek-unek nih bang. unek kita sebagai pencinta sepak bola Iya. dari kalangan underground. Wih, dan harus diingat PSSI ternyata yang dukung sepak bola Indonesia itu bukan hanya orang-orang yang selalu datang ke stadion yang melihat, ternyata orang-orang buta juga pada senang dengan senang. sepak bola Indonesia Dengan- dan berharap mereka akan juara. Betul. Ini yang terdekat mudah-mudahan SEA Games ya bang ya. Betul. SEA Games mudah-mudahan emas bisa Emas. dibawa ya. Karena Indra Safri terakhir di 2019 itu perak bang. Betul, perak. Kalahnya lawan Vietnam. Betul. Zamannya Nadeo bang kalau nggak salah ya. Betul, Nadeo. Iya. Seperti itu. Oke lah, ya bang. Udahan nih. Oke. Kita pulang apa? Aduh. Kita jalan-jalan dulu. Enggak, lah. kalau ngomongin Indonesia itu Nggak ada satu habisnya. emosional. Iya. Gitu kan? Saking cintanya memang. Lebay. Lebay lah. Udah. Gimana bang? Kita mau kemana? Ya ke Eropa dong. Eropa. Kita jalan-jalan. Oke, Yang ini- adem, walaupun di sana juga banyak kisruh, Aish, luar biasa. tapi ya lumayan Lumayan ya. menegangkan. Lumayan menegangkan, terutama Arsenal nih bang. Yang sesuai dengan prediksi kita sebelum-sebelumnya. Arsenal dikudeta ya. Arsenal dikudeta dan ini Arsenal kalau tidak salah sisa 4 pertandingan dan Manchester City sisa 5 pertandingan bang. Betul, dengan Bedanya 1 poin sekarang ya. 1 poin, Arsenal 78 dan Manchester City 79 seperti itu. Jadi Lu hitung aja tuh kalau mereka pada menang terus yang juara akhirnya ya yang juara akhirnya tetap Man City, walaupun Man City kalah sekali tetap juara. Jadi kalau misalkan Arsenal ingin jadi juara, dia harus selalu menang. dia harus selalu menang. Manchester City-nya kalah sekali dan seri sekali paling Nah, tidak. oke. Baru bisa memenangkan trofi untuk Liga Premier Inggris. ya, Tapi seperti itu, aduh. Iya bang. banyak adonya. Bukan. Maksudnya soalnya lawan paling berat untuk Manchester City itu kayaknya sisa Newcastle ya. Brighton juga dia masih Masih ya? masih menjalani Oh, pertandingan kalau tidak Leeds salah. berat nggak bang? Ya Leeds United kan baru ganti pelatih nih. Iya. Si siapa? Sam Alergi ya. Siapa namanya? Big Sam lah pelatihnya. Iya Big Sam ya Iya, disebutnya betul. ya. Jadi ini Allardyce. iya betul. Jadi ini si pelatih ini dikontrak hanya untuk 4 pertandingan. 4 pertandingan atau 5 pertandingan. 4 bang. Ya 4 pertandingan ya. Iya. Dengan target Tidak terdegradasi. generasi luar biasa. Tapi itu menarik bang. Dan kalau misalkan dia berhasil membawa Leeds United atau bisa stay di Liga Premier Inggris, itu dia akan mendapatkan bonus tambahan 2,5 kecil, Bang. juta 2 lagi. juta, 2 juta setengah. Ya, itu 4 pertandingan kalau dapat 2 juta. Oh iya. Jadi kan sebelumnya dia udah kasih 500.000 nih. Oh, 500.000 pound sterling. Dia hanya mau- 500 ribu. Kecil 500 dong bang ya. 500.000 untuk 4 pertandingan. Kayak gajinya Ronaldo ya? Iya, terus ditambah lagi
nanti 2,5 juta. Jadi Oh, 3 iya. juta dia totalnya kalau memang dia 3 juta cuma 5 pertandingan ya, Mur? Iya. Mahal lah, mahal. Mahal lah. Mahal, iya. Itu kan seandainya dia nggak berhasil nggak berhasil membawa Leeds United untuk Ya udah untung juga. udah untung juga kalau dari segi pelatih ya. Iya, lagi katanya dia ngomong kan ini 4 pertandingan saya akan melakukan yang saya mampu ya, Bang ya. Betul. Iya. Tapi lu pernah berpikir nggak ketika Leeds itu poinnya sekarang 30 nih, Bang. Sisa 4 pertandingan kalau dia sampai menang terus akan poinnya 42 ya, Bang ya. Betul. Dan sisanya Chelsea kalah. Kira-kira Chelsea degradasi nggak, Bang? Enggak sih kalau menurut gue, kalau Chelsea itu Kan 39, Bang, poinnya, Bang. betul. Cepat yang 30 ini banyak banget, bukan Leeds aja. Jadi yang bertarung di papan bawah juga seru nih kalau Liga Inggris nih. Jadi di liga atasnya, di papan atasnya seru. Ini Iya ya, 1 sampai 6 itu seru ya. 5 lah, 5 sampai 5. Brighton, Bang. Oh iya, cuman kan masih agak jauh dengan Liverpool tuh poinnya. Yang masih agak ngeri-ngeri sedap kan MU, Liverpool, Newcastle. Ya udah itulah. Ya itu kan 3 tuh. itu 4 besar tuh. Dia lagi berjuang 4 besar. Kemudian di atasnya ya udah jelas Arsenal, kan, Manchester sama City. Manchester City kan. Kita lihat siapa yang Nah, terpleset. nanti bawahnya tuh Brighton, terus apa lagi tuh? Di bawahnya banyak tuh, ada Brighton, ada Brentford. Nah, itu. Banyak tuh di yang 10-nya untuk memperjuangkan Untuk di Europa League, Europa League. sama Conference League ya. Kemudian yang di bawah-bawahnya lagi ya itu, yang di bawahnya itu yang 30 Ada Leeds, ada West Ham. West Ham, kemudian ada juga Itu tuh Nottingham Forest. ya Nottingham Forest. Kemudian ada Everton. Ya juga ya. Banyak. Ya, coba nanti teman-teman komen ya, kita kalkulasi nih. Seandainya ini kan rata-rata pertandingan tinggal 4 pertandingan nih. Iya, tinggal pertandingan. Yang dimana poin sempurna akan didapatkan 12 poin. Kira-kira Chelsea Akan degradasi akan kan? degradasi nggak ya kalau teman-temannya pada menang semua tuh? Karena Chelsea, aduh, hancur banget, Bang. Gue nggak ngerti Yang Chelsea gue itu. kocaknya, yang gue masih bingung pertanyaan itu kenapa si ininya diganti ya, pelatihnya di tengah musim ini diganti lagi. Itu nggak ngerti gue juga. Padahal sehancur-hancurnya lu biarin aja dulu ya, Bang. Iya, Seenggaknya kan lu mungkin bisa dapat poin iya. 6 atau 9 kan. Gue rasa setidaknya sih gitu. kalau masih dipimpin sama Potter sebelumnya Ya makanya masih banyak bisa memenangkan pertandingan. banyak gua rasa. orang yang ngomong ini, Mbak, karma katanya, Bang. Karma di sepak bola. Lu pikir dengan duit bisa membeli segalanya katanya. Betul, aduh, kocak banget deh. Jadi untuk Liga Inggris sangat seru sekali ya. Jadi Betul. MU pun masih ketar-ketir nih. yang ada kan kalah kemarin kan. Kemarin terakhir kalah lawan Brighton. lawan Brighton, dan itu pun Poinnya 63 ya, Bang? 63, betul. Di bawahnya Liverpool 59. Jadi beda 4 poin nih, gitu. Jadi kalau misalkan Seru. Jadi kalau misalkan MU nih kalah, kemudian kalah 2 kali, kemudian Liverpoolnya menang-menang, udah habis tuh MU. Makanya. Liverpool bisa udah kembali lagi karena Tapi untung MU pertandingannya sedikit lebih banyak nih. 5 lagi dia, Liverpool 4 lagi. betul. Untungnya tuh. Untungnya. Tinggal bisa dimanfaatkan atau enggak gitu. Iya betul, karena MU kan masih berkompetisi di 2 ya, ada final dia. Ya. Iya, udah ada final juga di ini di Nanti kita FA. final gimana? Mau ini Live. debar. Oh, boleh. Debar boleh ya? Boleh dong, kita Oke. debar nanti untuk FA ya, kalau Iya. nanti memungkinkan waktunya. Aish, iya. Oke, Bang, itu Jadi- untuk Inggris ya. Untuk Inggris ini Seru nih. mendebarkan sekali, tapi memang sesuai dengan prediksi gue sebelum-sebelumnya, gue tetap Sepertinya akan menjagokan Manchester City ya? yang ini takdirnya udah ada di tangan dia ya, seperti itu. Jadi untuk Liga Inggris harusnya kalau memang takdirnya si Guardiola ini bisa stay, bisa perform terus, karena dia luar biasa nih dari 9 pertandingan yang dilalui oleh Manchester City ini, itu dia dengan kemenangan tanpa seri, tanpa kalah, itu menang 9 kali match terakhirnya. Arsenalnya imbang 3 kali. Arsenalnya imbang dan Kalah. kalah dibantai. Iya. Jadi Dan luar biasa juga Manchester City memang betul ya, Bang ya. Benar-benar menemukan puzzle yang tepat. Erling Haaland yang sekarang sudah cetak 35 gol nih, Bang. iya, ini Buset, ini rekor 1994 bahkan sebelum dia lahir bisa dipecahkan ya, bisa Bang. dipecahkan ya sama dia ya, Andy Iya. Carroll dan kawan-kawan yang sebelumnya memecahkan Andy rekor. Cole, Andy Carroll. Iya, Andy Carroll itu jelek, Bang. Oh iya, Andy Cole, sorry. Andy Cole ya. Iya. Jadi luar biasa ya, bisa dipecahkan oleh Erling Haaland. Gue tuh kalau inget Erling Haaland itu
dia lahir kayak Ronaldo sama Messi ya gitu kan. Lahir apa maksudnya? Iya emang. Jadi kalau Ronaldo dulu kan Messi itu kan orang yang selalu giring bola gol, cetak dimanapun di posisi dimanapun dia bisa jadi gol. Betul. Ronaldo tendangan bebasnya Luar biasa. dan Messi pun sama gitu, selalu mencetak gol dari tendangan bebas, tendangan dari manapun itu bisa jadi sesuatu untuk Betul, gawang untuk timnya lawan. ya. Oh, iya betul. Kemudian si Erling Haaland pun begitu. Cuma Erling Haaland ini bedanya ketika dia tuh memang posisinya memang di nomor 9 ya, tapi dia bisa memberikan buka ruang untuk teman-temannya. Iya, dia nggak bisa bilang tidak egois lah. Iya, tidak egois, dan itu memang kita lihat dari golnya yang kemarin tuh yang Terakhir. lawan Arsenal kemarin. Oh iya, Itu kan golnya si De Bruyne itu kan umpan dia. ya hasilnya kan buka ruangnya si Erling Haaland itu. Jadi si Iya, karena kan biasa, karena dia kan monsternya orang-orang terfokus, Bang. jadi si backnya Arsenal itu ngikutin si Haaland, ya De Bruyne tinggal masuk dan tinggal tendang bola sekeceng-kecengnya dan itu gol gitu kan. Luar biasa. Nah gitu. iya, ini memang the next sih. Maksudnya kan kalau sebelumnya kita diributkan oleh Messi dan Ronaldo, dan selanjutnya sepertinya nih kalau Kylian Mbappe musim depan pindah, Itu nih akan mulai nih. Nah, akan mulai Kylian Mbappe pertandingannya. dan Erling Haaland. Betul. Karena yang kemungkinan bisa stay up di semua liga, yang bisa menunjukkan perform yang memang stabil ya kemungkinan ya Mbappe sama Erling Haaland untuk Iya, yang betul. masa saat ini ya, Betul. untuk saat ini. Mungkin seperti itu. Victor Osimhen inilah apa? Osimhen juga belum terjamin ya kalau Ya, menurut gue. dia harus membuktikan harus setahun membuktikan lagi. setahun lagi. Kan Haaland pun nggak semata-mata dia langsung bagus juga kan. Enggak. Sebelumnya Sebelumnya di di- Dortmund kelihatan bagus. Ini sekarang tahunnya lagi bagus banget nih. Iya, Udah betul. cetak 50 gol. Ulah 51 gol bahkan. 51 gol ya. Iya, luar biasa luar untuk biasa. Erling Haaland itu ya. Tapi kita ngomong-ngomong Messi dan Ronaldo nih, Bang. Waduh, nih lagi berkasus juga nih kayaknya nih, Bang. Kenapa tuh? Iya. Ini baru nih pertama kali Messi dihukum oleh klub nih, Bang. Itu sih sentimental aja itu klubnya. Enggak lah, itu kan indisipliner, Bang. Iya, kita lihat dulu, kita runut dari kejadiannya. Ah. Messi itu kan dia punya kontrak untuk mempromosikan si apa namanya liga Di wisatanya negara Arab. Saudi. Iya, negara Arab. Betul. Kan. Ya secara tidak langsung kan dengan Ronaldo, mereka kan bahu membahu untuk mempromosikan Arab itu sendiri agar nanti bisa ngambil Piala Dunia 2030 ya, pengennya. 30 ya inginnya. Seperti itu. Jadi untuk Messi itu udah jauh-jauh hari, itu memang itu dia udah schedule-nya memang harus terbang ke Arab. Betul. Dan itu libur sebenarnya. Iya, bener sebenarnya Sebenarnya libur, itu libur. tapi masalahnya karena dia kalah tuh, Bang. Nah, karena itu tiba-tiba si PSG-nya kalah, kemudian si pelatihnya juga melakukan hukuman kayak Erik ten Hag kemarin waktu kalah awal-awal. Pokoknya kalau karena kalah jadi nggak libur kan? Ya jadi nggak libur ya. Messi Iya. kan udah terlanjur dan dia udah dibayar 30 juta dalam setahun. Bayangin aja tuh. Siapa coba kontrak pemain yang bisa 30 juta setahun, bahkan yang Erling Haaland yang di Manchester City Itu mah murah. belum mencapai 30 juta setahun, dia udah dibayar langsung 30 juta untuk mempromosikan. Tapi mungkin apapun bagi tim tetap Arab Saudi. indisipliner kan, Bang? Ya indisipliner, cuman kan kita lihat dulu dari segi profesionalismenya dari Messi itu Nah sendiri. iya, jadi maksudnya gini, tetap indisipliner karena lu juga emang punya kontrak di PSG. Iya. Karena ya lu juga mungkin di sisi lain harus mempromosikan itu. gitu Iya, loh. karena Sehingga memang pihak PSG merasa bahwa lu melanggar peraturan yang kita punya gitu, Bang. Oh, iya, karena mungkin bagian dari satu kesatuan itu tim itu sendiri ya, mungkin karena kan harusnya ada empatinya sedikit, mungkin ya kalau dari. Tapi emang kayaknya sih kalau menurut gue lagi susah juga PSG nih. Lagi Ya. susah, emang lagi banyak kisruh lah nih. Ya banyak kisruh ya, dari dulu juga memang PSG kan banyak kisruh. Yang keduanya kan memang PSG itu sendiri kan yang punya orang Qatar nih. Sementara si Messi ini pergi ke Arab. Di mana Arab sama Qatar kan bersaing ya. Seperti itu, baik di kancah dunia ataupun di sini di Asia itu sendiri. Gitu, bersaing dari segi ekonomi, peradaban dan lain-lain. Mereka bersaing, bahkan Qatar duluan kan udah menyelenggarakan Piala Dunia gitu kan. Nah, Arab pun
eh, Pengen nih nggak mau kalah nih. ya nggak mau kalah gitu kan. Nah, ibaratnya kan musuhan secara apa ya? Secara bisnis. Secara bisnis kan Qatar dengan Arab itu kan. Makanya ketika Messi pergi ke Arab dan ya secara tidak langsung ya sialan nih mempromosikan negara sebelah gitu kan. Gitu kan pasti itu gedek banget gitu kan kalau gue jadi ininya juga gitu kan dari manajemennya itu sendiri. Tapi itulah kadang-kadang ya. Tapi apapun ceritanya, satu-satunya klub yang berani menghukum Messi yaitu adalah PSG. Ya, Jadi dia nggak dapat gaji selama 2 minggu ya nggak dan apa-apa. tidak dimainkan selama 2 minggu. Nggak apa-apa buat Nggak jadi Messi. masalah. Nggak jadi masalah buat Messi Yang kan. jadi masalah itu buat Ronaldo, Bang. Dia udah mulai pengen pergi nih. Pengen pergi ya. Iya. Ya karena kita lihat juga ya, karena kan ketika superstar tidak masuk ke tim yang biasa-biasa aja, mediocre. Anjir, mediocre. Al Nassr itu kan kurang lebih ya kayak Persija, Persib gitu kan. Maksud lu Persija Persib itu mediocre? Enggak, maksudnya top up di atasnya itu kan hanya di sini gitu. Kalau di dunia kan mediocre. Oh iya. Oh iya ya. Jadi maksudnya papan atas tapi di negaranya. Iya. Oh iya. Betul. Ya, makanya harus lengkap nih. Iya, papan atas kan di negara, di dunia kan mediocre. Nah, sementara ini ada pemain yang kelas dunia, Ballon d'Or udah 5. Kemudian berbagai trofi gelar baik individu atau klub dia udah dapat semuanya. Hanya Piala Dunia yang belum. Hanya Piala Dunia yang belum dia dapatkan kalau dari segi negara ya. Tapi kalau untuk yang lainnya hampir dia udah dapatkan semua kan Ronaldo itu. Betul. Jadi ketika misalkan nih gue jadi pemain bintang, lo sebagai pemain biasa-biasa aja, ketika gue datang pasti kan lo hormat sama gue gitu. Goblok. Nah itu pun Ronaldo gitu. Jadi mungkin di ruang ganti pun pemain-pemainnya tuh mungkin pengen didengar ya Bang ya. Iya, pemain yang lain pun ketika lewat depan Ronaldo mungkin nunduk-nunduk kali, misi om. Jangan begitu. Di Portugal aja pada nunduk ke dia. Iya, kan? Buset kata gue. Jadi ya itu di Portugal itu sesama negaranya. Sesama kan? negara dan pemain-pemain bagus-bagus juga. Betul. Contohnya Messi gitu kan waktu di Piala Dunia. Si pemain-pemain Argentina yang masuk ke timnas kemarin di Piala Dunia kan sampai ada yang si Max Allister contohnya itu. Ke Messi itu sampai bingung nih mau ngomong apa nih dengan Messi, ngobrol apa dengan Messi gitu kan. Seumur-umur dia belum pernah gitu kan satu tim atau bahkan satu lapangan nih dengan orang yang diidolakan gitu kan. Ya Ronaldo pun begitu. Ketika dia masuk ke situ ya bintangnya itu memang bintangnya sebagai superstar, cuma bintangnya membuat efek negatif. Nah, itu untuk timnya Al Nassr itu sendiri, karena pemain-pemainnya mungkin jauh lebih respect. Ya jangankan di Al Nassr ya, di Manchester United pun ketika Ronaldo datang terpengaruh. Bahkan ada analis dari Inggris atau dari Manchester United itu melihat permainan MU, ada salah satu pemain yang selalu support bola ini pasti Ronaldo terus yang disupport gitu. Nah itu kan menjadi salah satu masalah. Iya masalah. Betul. Gitu kan. Kemudian ketika di Juve juga sama gitu kan, ketika Ronaldo datang ya pemain-pemain kayak kelas 2-nya kayak Dybala itu kan tersisih, bahkan menjadi sempat Dybala sama Ronaldo kan mengalami perselisihan. Betul. Seperti itu. Oke, berarti ya normalnya Ronaldo itu berarti saat di Madrid ya Bang ya? Ya harusnya memang Ronaldo itu adalah orang yang memang kurang bukan di tempatnya ya untuk saat ini, seorang bintang yang memang jatuh bukan pada tempatnya gitu. Iya. Ya memang kalau untuk pendapatan dia, usia dia memang menjelang pensiun ya mungkin untuk Al Nassr untuk cuan ya luar biasa gitu untuk ngambil. Tapi harusnya dia harusnya dia tuh legowo. Dia tuh nggak punya legowo Bang. Nah, harusnya legowo kayak Ismet Sopyan Bang. Iya maksudnya tuh bahwa gue pemain bintang, gue harus memberikan pengaruh untuk tim gue. Yang penting tim gue menang. Gue mau main mau enggak mas santai aja harusnya Bang ya. Ya kayak Ibrahimovic di Milan. Betul. Kayak gitu, dia nggak main setahun loh. Tapi ketika dia masuk tapi minimal apa yang dia katakan itu bisa didengar sama teman-temannya dan teman-temannya membuat. Jangankan dia main di lapangan gitu kan, ketika dia duduk di bench pun itu mental pemain-pemainnya Milan itu naik
2 kali lipat gitu. Betul. Hanya dengan Ibrahimovic duduk di situ. Jadi wajar lolos ya semifinal ya. Oh iya. Kira-kira gimana nanti Bang nih? Kalau Ibrahimovic, kita ngomong Ibrahimovic dan AC Milan akan ketemu Inter nih Bang. Betul. Untuk champion ya. Iya dong. Wah, minggu depan nih ya. Aduh luar biasa ya, deg-degan kita nih. Gimana? Ya untuk prediksinya memang ini 50-50 ya. Karena Iya. kan dari Inter atau Milan itu sendiri kita lihat aja dari siapa yang terpleset, dan beberapa pertandingan pun sebelumnya di Liga. Nah, Walaupun Inter menang tapi dengan kemenangan yang sangat ketat. Inter terakhir menang tuh besar tuh. 3-2 menangnya itu. Enggak, Selisih. ada yang menang berapa? Itu 5-1. oh itu waktu di ini, itu sebelumnya waktu di Arab tuh yang Bukan. Super Copa. Kemarin lawan apa tuh? Oh, lawan enggak maksudnya lawan Milan. Oh, lawan Milan. Yang hal itu kan lawan Milan nih. Iya. Kalau untuk yang sebelumnya menang itu kan lawan tim ya underdog di Italia juga. Nggak boleh kayak gitu, Bang. Ya emang under gitu, gimana lagi? Doknya gimana? Doknya ya tim Aduh, goblok. gitu aja. Gitu maksud gue gini loh. Jadi untuk ini 50-50 ya dari pelatih. 50-50 match ya. Iya, ini jadi pelatih juga sama-sama orang Itali. Dari segi permainannya juga Nggak jauh beda. nggak jauh Gerasa gerusuk ya, Bang? ya itu kan kalau untuk Milan nih, AC Milannya. Kalau untuk Inter kan pragmatis cenderungnya Iya, kan. betul. Iya, dia menggunakan 3 back. Kalau Milan biasanya 4-2-3-1 gitu atau Tapi terakhir 3 back juga, Bang. Pernah juga 3-5-2 tuh. Nah, gitu kan. makanya. Jadi gue bingung juga nih untuk pelatih-pelatih yang di Eropa ini, katanya kan 3-5-2 tuh udah Udah teknik ini jadul. usang. Udah kusam, udah ketinggalan zaman kapan Iya. tahu gitu kan. Tapi masih banyak yang pakai, bahkan banyak pelatih yang pragmatis ini, yang menganut permainan pragmatis ini, menggunakan teknik itu lagi 3-5-2 lagi dengan ya pokoknya kan intinya kalau Inter sama Milan itu nggak penting gaya mainnya seperti apa, yang penting tujuan dia menang. Iya, seperti itu. Jadi gerasa gerusuknya AC Milan dan pragmatisnya Inter ya. Nah, itu kita lihat aja nanti. Kita lihat siapa yang melakukan kesalahan awal. Oke, siap. Seperti misalnya contoh ketika Napoli ini yang banyak disesali oleh pemain-pemain Napoli. Kenapa si Leo ini ketika bawa bola nih dari tengah, dari belakang, itu kenapa nggak dilanggar aja sih gitu? Iya. karena Napoli pengen main cantik, Bang. Iya. Tapi beda lu nanti kalau lawan Inter, wah lu bakal dihajar-hajar tuh habis tuh. Betul. Jadi kenapa sih lu nggak dilanggar? Jadi banyak yang nyeselin tuh. Kan kalau tendangan bebas belum tentu masuk ya? Iya, belum tentu masuk, atau tendangan tendangan bebas harusnya dilanggar dulu. Masa semua bebeknya Napoli bisa dilewatin dengan mudah oleh si takut ngelanggar, kita terlalu berhati-hati. Iya, terlalu berhati-hati, Pan. Padahal apapun hasilnya ya tinggal dilanggar aja kan, nggak usah takut gitu kan. Jadi usaha dulu aja ya. Iya, harusnya gitu kan. Jadi kalau misalkan lo mau curi, usaha dulu aja ya. Betul. Perkara dapat atau enggak gitu, Bang? Iya, betul. Masalah dapat atau enggak kan gimana keberuntungan itu nantinya. Jadi jadi usaha dan beruntung saling mendukung. Ini ngomong-ngomong untuk tim yang selalu beruntung, sepertinya ini Real Madrid nih, Bang. Gimana, Bang? Aduh, untuk Real Madrid. Oh iya, memang seperti janji kita ya. Gimana? Di video-video sebelumnya kita akan memprediksi siapa yang ini nih yang jadi berat kita nih. Berat ya. Siapa yang akan menjadi juara di Liga Champions gitu kan. Coba ya, sekarang mumpung 4 besar nih, Bang, siapa yang juara, Bang? Kalau menurut gue, feeling dari gue pribadi nih, kita lihat ya. Ini kita analisis dulu di Real Madrid. Kemarin dia mengistirahatkan beberapa pemain kuncinya. Seperti Benzema diistirahatkan. Modric cedera, Bang. Tapi dia udah kayaknya katanya dukun, Bang. Iya. Aduh. Jadi untuk Modric cedera, dan kemungkinan nanti di final Copa ya, Modric kemungkinan nggak main juga. Nanti nggak tahu di Champion itu bisa main atau tidak. Kemudian dari Manchester City itu sendiri kemarin mengistirahatkan De Bruyne, kemudian si Gundogan juga istirahat.
Hah? De Bruyne cedera, Bang. Wah, berarti sama-sama cedera juga. Iya. Nah, ini Ini nggak tahu nih, Nih. masih 50-50. cederanya apakah hanya untuk hoak aja Wah, gitu kan? nggak tahu juga. Pura-pura cedera agar bisa di branch sama media bahwa pemain gue cedera, tapi ketika di Di line up nanti muncul, Bang. muncul nih. Itu kan bisa aja untuk menjatuhkan Bisa, ya. mental kan. Nah. Seperti itu. Kalau Modric kan jelas-jelas cedera tuh sampai Iya. dia harus ke Dukun ya, Bang? dukun patah. Iya, dia katanya anjir, di Eropa ada juga ya? Ya ada, dulu kan waktu zamannya Sadio Mane waktu di Piala Dunia kemarin kan ke dukun Ya, juga. tapi dia nggak main juga, Bang. Ah. Ya nggak sembuh, dukunnya kurang canggih. Iya. Dukunnya nggak sakti itu berarti. Oke. Harusnya datang ke sini nih, Kalimantan. Aduh. Iya. Jadi untuk Real Madrid dan untuk Real Madrid sih ada history juga nih. Ketika Modric itu cedera, itu Real Madrid mengalami kekalahan dan tidak jadi juara untuk di Champions itu sendiri di case-nya waktu Real Madrid 2015. Itu Modric cedera, kemudian ini istilahnya ada keterkaitan atau enggaknya kan itu mitos. Cuma Betul. ketika Modricnya cedera di match-match yang memang krusial dibutuhkan, itu Madrid selalu terpleset ketika si Modricnya nggak main gitu. Kemudian kalau di Manchester City sendiri, ya ini harusnya kalau dari segi permainan dan lain-lain, ketika si Gundogan dan si De Bruyne ini nanti masuk ke line up dan bisa memberikan warna ini, sebenarnya apalagi yang lu apa sih namanya, alasan apa lagi yang untuk lu nggak menang gitu. Betul. Kan, karena untuk Erling Haalandnya lagi gacor-gacornya setengah edan gitu Betul. kan. Edan, Bang, itu, Bang. Edan itu kan. Iya. Kemudian di tengahnya komplit sekali. Dan ya tinggal lihat aja si Ancelotti ini bisa mematahkan tengah-tengahnya ini nih. Kalau misalnya si Madrid ini bisa menguasai lini tengahnya, ya Erling Haaland, ya itu bedanya. Erling Haaland sama Ronaldo sama Messi itu ketika tidak ada suplai bola, dulu ya kita ngomongnya Ronaldo muda sama Messi muda nih. Iya, Boy. Gitu. Kalau Ronaldo muda sama Messi muda itu ketika teman-temannya dimatikan di tengah, dia masih bisa cari bola, bisa bawa bola dan bisa menghasilkan sesuatu untuk timnya. Kalau gitu kan. Erling Haaland ini agak berat, agak sedikit beda ya? Nah, dia beda nih kasusnya antara dia perpaduan Ibra juga nih, Ibrahimovic. Ibrahimovic itu kan orang yang striker tinggi di depan, cari ruang, posisi dan lain-lain, dan ketika teman-temannya mati ya dia juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Betul. Kalau gue perhatiin Erling Haaland seperti itu yang ininya. Untuk gaya bermainnya seperti itu, dan di sini kita lihat nih ramuan si Ancelotti ini apakah bisa mematahkan lini tengahnya Manchester City yang sangat luar biasa. Kalau Madrid ingin menang, Lu matikan tengahnya betul. Kemudian lu bisa manfaatkan lebar lapangan lewat Vinicius Junior. Iya, Vinicius dan Rodrigo. Betul. Salah satunya itu karena Betul. kan kemungkinan si Manchester City ini menggunakan formasi 3 back ya. Iya, 3 back, 3-2-4-1. Betul. Karena duanya nanti suatu-suatu dia bisa turun tuh. Betul. Jadi 4 juga sebenarnya. 4-1-4-1, Bang. Ya betul. Ya. Cuman kan back sayapnya itu bukan yang murni back Betul. sayap. Memang gitu. dia pemain belakang juga Betul. kadang-kadang. Pemain gitu, belakang yang memang pemain center bagus, back betul. gitu, seperti itu. Jadi intinya ketika lu bisa mematikan si Kevin De Bruyne di tengah dan lu bisa tempel Haaland, itu sih biasanya kayak semacam Manchester United menang lawan Manchester City begitu. Iya, caranya kira-kira. dan memanfaatkan lebar lapangan lewat Vinicius atau di Rodrigo. kiri, Rodrigo di kanan. Tapi menurut gue sih Rodrigo harusnya jadi cadangan aja dulu, jangan dimainkan. Itu menjadi kartu asnya si Ancelotti aja. Mungkin Oke. dicoba beri kesempatan, mungkin Asensio main di kanan. Nah, ini biasanya tapi Asensio lebih cenderung bagus super sub ya, Bang ya? Banyak ngegolin gitu maksudnya, Bang. Iya betul, ya kurang lebih tipe lah Rodrigo sama si Asensio ini ya. Jadi mungkin di tengahnya bisa ditempatkan, mungkin kalau Tchouaméni fit di situ bisa Toni Kroos, Tchouaméni dan Modric kalau memang fit. Betul. Dan di backnya mungkin si Rudiger kurang Ya, ini permasalahan Ini nih, Madrid itu lagi-lagi di back belakang nih. Eder Milito juga kurang begitu perform, berkali-kali dilewati gitu kan oleh Kalau Nacho suka bunuh diri ya, Bang?
Nacho suka bunuh diri. Iya. Yang bagus Madrid untuk saat ini depan sama belakang ya Courtois sama Benzema. gitu. Tidak tergantikan Benzema tuh. Dan si Courtois-nya memang lagi stabil-stabilnya, mentalnya memang lagi bagus-bagusnya, dia lagi high-nya banget lah untuk Wah, dari mentalnya luar biasa. kalau untuk si Courtois itu sendiri ya. Oke. Makanya waktu backnya Madrid ancur-ancuran, tapi Courtois-nya memang stabil ya dia bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Madrid. Tapi kan tidak selamanya begitu juga tuh. Seperti itu. Nah kemudian kalau tadi kita sudah bahas yang Madrid nih gimana untuk menang ya. Jadi tinggal kunci tengah, manfaatkan lebar sayap ya seperti itu, masuk dari sayap. Kemudian kalau dari Manchester City sendiri, ya lu harus bermain seperti sistem yang telah diterapkan oleh Guardiola itu sendiri gitu kan. Gimana sih keinginan Guardiola sistemnya sama aja kan. Cuma kan di sini dari kecerdasan pemain itu sendiri bisa menerapkan sistem itu sendiri. Yang ya kalau misalkan jadi kalau misalkan dia bisa memanfaatkan lini tengahnya, bisa menguasai lini tengahnya, kemudian si Erling Haalandnya bisa membuka ruang dan lain-lain, itu ya untuk menang istilahnya itu bukan sesuatu impian lagi harusnya gitu Ini kan. gue kayaknya 55-55 ada bang. Buat mana nih? 50-55 buat mana nih? Kok 50-55? 50 45 maksudnya? 55-45 kayaknya. Oh, 55-45. Iya. Buat mana nih 55-45-nya? Ya punya buat semua dah. Ini mah suka nggak ada konsisten. Enggak sih kayaknya sih. Ya kalau gue sih tetap masih berpikir ya ketika lu gini sih mungkin lebih amannya. Ketika lu pengen juara ya lu kalahkan Madrid. Karena Madrid itu ketika sudah mencapai semifinal dia nggak pernah kalah. Ketika dia sudah sampai final dia tidak pernah kalah dari final. Jadi selalu juara. Selalu juara. Makanya kalau lu pengen juara dari dari Liga Champions ini, lu harus mengalahkan Real Madrid. Itu aja sih, Bang. Betul, karena siapapun. Tapi selama Real Madridnya bisa lolos ke final, akan juara. Betul, karena siapapun nih yang masuk final nanti lawan 2 Milan itu yang akan jadi juara championnya. Iya. Mungkin jawaban Gua rasa yang akan juga juara Liga Champions Manchester City atau Real Madrid. Udah itu aja. Ya kan? Betul. Iya. Jadi kenapa begitu? Nanti kita prediksi lagi di final, Bang. Betul. Memang dari segi permainan sekali lagi Manchester United City ini lebih diunggulkan. Betul. Pelatih terbaik, pemain terbaik, kemudian ada monster yang lagi the bestnya. Betul. Itu di atas kertas tadi, Itu Bang. di atas kertas ya harusnya dia menang. Dia menang. Tapi kalau kita ngomong keberuntungan dan mental, kita nggak pernah tahu tuh. Kita nggak pernah tahu, dan mental ini Madrid itu juaranya gitu. Betul. Seperti itu. Jadi apakah dari permainan yang cantik bisa mengalahkan mental yang bagus? Gitu. Jadi ini kuatnya ya. Gitu Bang ya. Apakah permainan yang cantik bisa mengalahkan mental yang bagus? Iya betul. Betul. Permainan berarti pilihannya gini Bang. Permainan cantik atau mental bagus? Iya. Mental baik Bang, biar. Oh iya, iya. Betul. Gitu ya Bang ya. Betul. Jadi ya untuk champion. Sementara itu yang bisa kita bahas nih. Itu yang kita bahas. Nanti mungkin untuk siapa yang akan jadi juaranya nih ya. Nanti kita bahas kembali ya. Kita bahas kembali ya. Oke, nanti kita bahasnya bersama final Piala FA Bang. Betul. Oke. Betul. Siap. Betul. Terima kasih Bang Hendra atas waktunya nih, sudah ngobrol-ngobrol lagi. Betul. Di LS3 TV kali ini bersama gue Agung dari LS3 TV. Ngapain? Cabol tetap. Dan tentu terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Tentu jangan lupa subscribe dan bagikan. Ini hobi kita bersama. Iya. Share ke teman-teman kalian. Dan masih berlaku nih Bang, untuk 1000 subscriber dan 100 komen ya Bang ya. Ya betul. Dan 100 like. Betul. Betul. Jadi untuk teman-teman terima kasih sekali lagi atas supportnya untuk LS3 TV. Sebelumnya mohon maaf kalau prediksi kita mungkin banyak salah. Ya kan itu biasa Bang, nggak ada yang selalu benar. Tapi sejauh ini prediksi kita 80% apa bahkan 95% benar ya. Nanti kita buat pollingnya Bang. Betul. Oke ya. Betul. Dan apapun yang terjadi dengan teman-teman jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur.